Hai, ketemu lagi bersama saya Andri di channel yang membahas seputar tutorial dan dunia pendidikan. Baik, tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat soal AKM dalam bentuk Google Form. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu, nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian dapat informasi terupdate seputar tutorial dan dunia pendidikan dari channel ini. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Bentuk soal AKM. Di sini ada 5 bentuk soal AKM. Yang pertama, pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, isian singkat. Dan yang kelima, uraian. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama harus dilakukan yaitu masuk dulu ke Google Chrome. Usahakan menggunakan Google Chrome. Nah, di sini sudah masuk Google Chrome, usahakan kalian login menggunakan akun Google kalian. Nah, kebetulan di sini saya sudah login. Nah, kalau sudah login, pilih menu yang ada di pojok kanan ini, aplikasi Google, klik. Nah, masuk ke Google Drive. Nah, kalau sudah masuk ke Google Drive, nah di sini tampilannya seperti ini. Nah, pilih icon baru ini. Pilih. Nah, terus sudah muncul seperti ini. Pilih folder. Buat folder dulu. Supaya apa? Supaya nanti soal-soal yang kita buat itu beserta responnya itu tidak berceceran atau bercampur dengan file-file yang lain, supaya mempermudah untuk mencarinya. Baik, di sini dikasih dulu nama foldernya. Contoh misalnya AKM. Nah, kalau sudah diberi nama ini foldernya, terus klik buat. Nah, nanti sudah muncul foldernya seperti ini. Masuk ke foldernya, double klik. Nah, di sini klik kanan di halaman di sini, bebas terserah, asal di area ini. Klik kanan, terus pilih Google Formulir, pilih formulir kosong. Nah, nanti ditujukan langsung ke Google Form-nya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Nah, sesudah ini beri judul dulu. Judulnya misalnya soal AKM. Nah, judul Google Form-nya sudah ada. Nah, tinggal beri nama filenya. Untuk memberi nama filenya supaya sama dengan judul Google Form-nya, klik saja di sini, tinggal langsung di sini klik, nanti mengikuti sama Google judul yang ada di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, sekarang seperti membuat soal dalam bentuk Google Form yang lain, ini tampilan awalnya harus diisi dengan biodata siswa. Nah, klik di sini, tulis nama. Ini untuk nama, pilih jawaban singkat yang ini, dan di checklist di sini wajib diisi. Nah, sudah nama, biasanya kelas, tinggal klik tambah pertanyaan di sini. Nah, tulis di sini kelas. Nah, untuk kelas di sini jangan menggunakan yang tadi jawaban singkat, tapi bisa menggunakan pilihan ganda ataupun bisa juga kotak centang ataupun drop down. Nah, kita pilih saja yang pilihan ganda ini. Klik. Nah, di sini kelasnya disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya kelas 8A, tinggal enter ke bawahnya, 8B, 8C, 8D, dan terakhir kita kasih kelas 8E. Ini checklist wajib diisi. Nah, sesudah seperti ini tampilan biodata siswanya sudah ada, nama, kelas. Untuk nama ini isian singkat, dan untuk kelas saya pilih pilihan ganda. Bisa juga dengan menggunakan misalnya kotak centang seperti ini,
Nanti siswa tinggal memilih sesuai dengan kelasnya. Bisa juga dengan menggunakan drop down seperti ini. Nanti sama siswa dikasih opsi untuk memilih kelas. Baik, kita pilih saja yang pilihan ganda. Nah, sudah biodata siswa ini dibuat, langkah selanjutnya yaitu membuat bagian soalnya. Nah, cara membuat bagian soalnya tinggal klik yang ini, tambahkan bagian. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita bisa kasih judul misalnya soal. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, terus sudah dikasih judul, tinggal kasih pertanyaannya. Tinggal klik yang logo tambah ini, tambah pertanyaan. Nah, sudah muncul seperti ini, berarti pertanyaan sudah siap dibuat. Nah, berarti kalian harus menyiapkan soal-soal berbentuk AKM-nya. Nah, di sini saya sudah membuat contoh 5 soal AKM dalam bentuk Word. Nah, ini pilihan ganda, PGK, pilihan ganda kompleks. Terus selanjutnya menjodohkan, selanjutnya soal uraian atau esai. Nah, sekarang kita buat dulu soal berbentuk pilihan ganda. Nah, ini pilihan ganda soalnya berbentuk image atau foto ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung bagaimana memasukkan soal berbentuk image, bukan berbentuk teks. Nah, yang paling simpel yaitu menggunakan snipping tool dulu. Menggunakan snipping tool, klik snipping toolnya di sini. Kalau misalnya tidak ada, tinggal cari di sini snipping tool. Nah, itu muncul. Nah, tinggal pilih klik ini. Nanti muncul seperti ini. Baik, snipping toolnya sudah ada. Tinggal klik new. Nah, nanti ini dipilih bagian mana yang mau dibuat sebagai image-nya. Nah, kalau misalnya sudah ada, tinggal lepaskan. Nah, terus tinggal save dan simpan di direktori mana yang mau disimpannya. Oke, kebetulan saya sudah menyimpan file foto ini, soal untuk PG. Tinggal cari di mana posisi letak fotonya. Nah, sekarang kembali lagi ke Google Chrome yang tadi. Nah, sini pertanyaannya berbentuk foto. Tinggal klik yang ini, pilih klik yang ini, terus cari file. Nah, tadi menyimpannya di mana soal fotonya? Misalnya saya menyimpan di picture, tinggal cari misalnya di sini AKM, cari filenya, open. Oh, sorry, bukan yang ini. Kalau misalnya salah, tinggal mau menghapus, tinggal hapus ini, klik yang ini, hapus, kembali lagi dari awal, cari, file fotonya, foto soalnya. Kalau sudah ada, kalau sudah ditulis di sini, tinggal open. Tunggu. Nah, seperti ini. Nah, ini soal dalam bentuk fotonya sudah muncul. Ini beserta jawabannya, pertanyaannya ini. Nah, terus sekarang kita kasih opsi pilihan. Kebetulan di sini soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Setting ininya menggunakan jadi pilihan ganda. Nah, ini pertanyaan sudah ada. Nah, tinggal pilih opsi ini. Option untuk dipilih oleh siswanya. Nah, kembali lagi ke bentuk soal tadi. Nah, opsinya ini. Nah, bisa menggunakan ABCD seperti ini, bisa juga kosong. Nah, kalau misalnya menggunakan ABCD seperti ini, kalau misalnya nanti jawabannya itu diacak, nah nanti ini ke bawah. Misalnya untuk siswa A, option pertamanya A, untuk keduanya B, C, D.
Nah, nanti kalau misalnya diacak, nanti untuk siswa selanjutnya kalau misalnya diacak, di sini jadi bisa juga tidak berurutan, jadi B, C, D, A misalnya. Nah, untuk lebih amannya kalau misalnya kalian mau mengacak optionnya, tinggal dihapus saja ininya, jangan menggunakan ABC, supaya nanti kalau diacak tidak acak-acakan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal copy semuanya optionnya, copy kembali ke Google Form yang tadi, tinggal paste di sini, tempel. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini optionnya sudah ada, pilihannya sudah ada, tinggal wajib diisinya di centang. Nah, seperti itu. Nah, terus bagaimana untuk memasukkan kunci jawabannya? Nah, sekarang berarti Google Form ini harus di setting menjadi sebuah kuis. Caranya gulir ke atas, pilih roda gerigi ini, setelan, klik. Nah, ini pilih di sini opsinya untuk umum ada kumpulkan alamat email. Kalau misalnya mau mengumpulkan alamat email siswa kalian, kalau tidak mau dikumpulkan berarti tinggal jangan di checklist di sini. Terus ini perlu masukkan batasi ke satu tanggapan. Ini siswa diperbolehkan hanya mengisi satu tanggapan saja. Nah, tapi harus login dulu ke akun Gmail kalau misalnya ini diaktifkan. Nah, ini tidak perlu saja. Terus ini responden dapat, ini boleh diedit, boleh di checklist ataupun tidak. Kalau misalnya edit setelah mengirimkan, berarti responden bisa mengedit setelah dikirimkan jawabannya. Ini terus selanjutnya presentasi. Di sini kalau misalnya mau diacak pertanyaannya tinggal klik, kalau tidak ini jangan di checklist. Nah, terus ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Kalau misalnya ini dianggap tidak perlu, tinggal jangan di checklist saja. Ini tidak terlalu signifikan. Oke, selanjutnya pilih yang quiz. Nah, di sini supaya muncul kunci jawaban dan poin setiap nomornya, yaitu ini harus dijadikan kuis. Kalau misalnya ini tidak di checklist atau tidak dijadikan kuis, nanti bentuknya seperti questionnaire. Oke, kita jadikan kuis saja. Klik. Nah, ini sudah dijadikan kuis. Nah, terus selanjutnya di sini opsi kuis, rilis nilai segera setelah pengiriman. Checklist dipilih. Terus di sini selanjutnya responden dapat melihat. Nah, kalau misalnya ini yang pertama, kalau di checklist pertanyaan tak terjawab, berarti siswa atau responden bisa melihat pertanyaan yang tidak terjawab. Terus selanjutnya kalau ini di checklist, berarti siswa dapat melihat jawaban yang benar. Nah, terus selanjutnya ini kalau nilai poin di checklist, berarti siswa dapat melihat berapa poin yang mereka dapatkan. Nah, di sini kita uncheck saja, jangan di checklist. Ini juga jangan di checklist. Ini juga opsional, terserah kalian. Kalau mau diperlihatkan boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita jangan di checklist saja. Nah, kalau sudah settingan seperti ini, kita simpan saja. Simpan. Nah, sekarang kembali lagi ke soal yang tadi, gulir ke bawah. Nah, sekarang sudah muncul di sini kunci jawaban. Berarti kalian kalau misalnya mau memberi kunci jawaban dan memberikan poin, berapa poin setiap soalnya, berarti sekarang sudah muncul karena sudah dijadikan kuis yang tadinya. Nah, klik kunci jawaban. Nah, di sini sudah muncul. Ini poinnya berapa? Jadi satu nomor itu berapa poin yang dikumpulkan oleh siswa. Nah, kita coba saja misalnya 20. Sekarang kan contohnya ada 5 soal, satu nomor 20. Jadi kalau betul semuanya betul 100. Nah, terus ini sudah poin. Terus sekarang ini kunci jawaban. Mana jawaban yang benar dari keempat option ini? Misalnya kita pilih yang ini, yang 250 tahun. Ini sudah dipilih. Kalau sudah dipilih, klik selesai. Oke, nah ini sudah selesai, dikasih poin dan juga dikasih option mana pilihan yang betul.
Nah, terus ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, untuk menambahkan soal selanjutnya atau nomor 2, tinggal tambah ini, tambah pertanyaan atau yang logo tambah ini, klik. Nah, ini untuk nomor kedua. Nah, kita kembali lagi ke soal yang tadi yang berupa file Word. Nah, ini soal yang kedua yaitu soal pilihan ganda kompleks. Kalau yang tadi pilihan ganda saja, kalau ini pilihan ganda kompleks. Nah, soalnya kita copy lagi, copy ini soalnya, teksnya ini yang di bold itu pertanyaannya, pilih sampai sini. Kalau sudah dipilih, copy. Nah, kalau sudah di copy, kembali ke Google Form yang tadi, tinggal tempel di sini. Nah, ini soalnya sudah ada. Nah, terus selanjutnya ini kembali lagi ke sini, ke Word yang tadi. Ini opsinya copy lagi, pilih copy, kembali lagi ke Google Form, masuk ke opsi, klik di sini, tinggal tempel di sini. Ini sudah muncul opsinya. Nah, karena yang nomor 2 ini jenis atau bentuk soalnya itu pilihan ganda kompleks, nah kita ubah ininya jangan pilihan ganda, opsinya klik. Nah, pilih yang kotak centang. Nah, ini kotak centang. Nah, kotak centang ini berarti siswa bisa menjawab pertanyaan lebih dari satu. Oke, ini opsinya sudah ada. Nah, sekarang kita berikan poin dan kunci jawabannya. Klik yang di bawah ini, kunci jawaban. Nah, poinnya tadi kasih 20, sekarang sama 20. Terus ini option mana saja yang jawabannya betul. Contoh misalnya yang ini sama yang ini. Nah, berarti 2 ini yang betulnya. Nah, terus klik selesai. Nah, itu sudah dikasih kunci jawaban. Ininya checklist wajib diisi. Nah, ini karena ini pilihan ganda kompleks, berarti untuk soalnya itu harus diberikan ya sejenis deskripsi atau penjelasan kepada siswa. Misalnya di sini bisa dikasih deskripsi seperti ini. Misalnya pilih 2 jawaban yang benar. Misalnya seperti ini. Nah, jadi siswa ada penjelasan bahwa soal ini termasuk soal pilihan ganda kompleks dan harus memilih 2 jawaban yang benar dari keempat opsi ini. Nah, bisa juga ditambahkan validasi respon, klik ini. Nah, jadi ini opsinya pilih paling sedikit, pilih paling banyak, atau pilih persis. Nah, kita pilih persis saja. Ini angkanya, tadi jawabannya itu yang betul ada 2, berarti pilih 2. Nah, terus di sini teks, kalau misalnya siswa memilih 3 atau 4 atau semuanya gitu, atau 1 yang dipilihnya, nah berarti akan muncul notif seperti ini di teksnya. Maaf, Anda harus memilih 2 jawaban. Nah, seperti itu. Nah, nanti di preview kita lihat, nanti kalau misalnya siswa memilih 3 seperti ini. Misalnya ini Udin kelas 8A. Berikutnya. Nah, untuk nomor yang kedua ini, kalau misalnya siswa memilih 1, di sini ada keterangan, maaf Anda harus memilih 2 jawaban. Kalau misalnya memilih 2, tidak ada, berarti betul.
Kalau memilih 3, berarti ini ada notif lagi. Kalau memilih 4, ada notif lagi. Berarti siswa harus memilih 2. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kembali lagi ke Google Form yang tadi. Soal yang tadi. Nah, ini untuk soal pilihan ganda kompleks. Selanjutnya, untuk nomor selanjutnya kita tambah lagi nomornya seperti ini. Nah, untuk soalnya kita kembali lagi ke Word yang tadi. Nah, sekarang kita ke soal menjodohkan di sini. Nah, ini soalnya berbentuk foto lagi, berbentuk image. Caranya seperti yang tadi, bisa di snipping tool dulu, dipilih mana soal yang mau kalian buat dalam bentuk foto. Setelah itu disimpan, nah nanti diupload ke Google Form. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat soalnya dalam bentuk foto. Tinggal kembali ke Google Form yang tadi. Nah, karena soalnya berbentuk image, berarti klik yang ini. Nah, sekarang cari. Nah, cari di mana letak soal berbentuk foto tadi. Cari filenya. Nah, ini soalnya AKM menjodohkan. Nah, klik, open. Nah, ini soalnya sudah muncul berbentuk image atau foto. Nah, selanjutnya kembali lagi ke Word yang tadi. Nah, ini untuk pertanyaannya, tinggal copy, pilih copy, kembali ke Google Form, masukkan ke pertanyaan. Kalau misalnya pertanyaannya sudah menyatu dengan image ini, berarti tidak perlu pakai pertanyaan lagi. Kalau misalnya terpisah, berarti harus menggunakan pertanyaan. Berarti simpannya di sini, tempel. Nah, ini pilihlah benar atau salah pada setiap pernyataan. Nah, sekarang kembali lagi pernyataannya, tinggal masukkan yang ini, 3 pernyataan, copy, masuk ke Google Form yang tadi, tempel di sini. Nah, oke, ini sudah ada ini optionnya. Nah, sekarang kita rubah bentuk optionnya. Nah, ini jangan menggunakan pilihan ganda karena untuk nomor 3 ini berbentuk menjodohkan atau mencocokkan. Berarti pilih opsinya itu ke kisi pilihan ganda yang ini, klik. Nah, nanti berubah. Nah, ini baris pertama betul dan baris kedua ini salah. Nah, ini untuk baris. Ini untuk kolom. Ini kolomnya pernyataan yang ini, Cina terletak di sisi paling kanan. Terus selanjutnya ini. Nah, tinggal ini harus diisi. Terus kunci jawaban. Nah, pilih yang mana yang betulnya. Kalau misalnya Cina terletak di sisi yang itu, kalau misalnya betul, nanti ini betul, ini salah misalnya. Terus 1 P-nya itu misalnya 10, yang ini 10. Oke, selesai, klik. Nah, kalau kita lihat, coba di preview hasilnya. Misalnya ini, coba lagi, namanya ini, kasih ini, berikutnya. Nah, kita lihat contoh yang menjodohkan ini. Nah, jadi di sini Cina terletak di sisi paling kanan. Kalau misalnya jawabannya betul, berarti klik ini sesuai dengan gambar di sini. Indonesia berada di atas India. Klik kalau misalnya sesuai, berarti tinggal kalau misalnya betul, berarti tinggal betul. Kalau salah, misalnya tinggal salah. Kalau ini misalnya terdapat 4 negara yang terletak di kiri India. Lihat
di foto ini, di soal ini, kalau misalnya salah berarti tinggal klik salah. Nah, itu untuk bentuk soal menjodohkan. Kita keluar lagi. Nah, bisa juga dibalik seperti ini. Jadi yang di baris itu yang pernyataan ini, yang di kolom itu betul. Bisa juga dibalik. Kita coba hapus. Ini hapus. Kembali lagi ke soal. Nah, ini yang pernyataan ini copy, simpan di baris. Ini ya yang di kolom betul, salah. Nah, kita preview hasilnya. Berikutnya kita lihat soal nomor 3 yang menjodohkan. Nah, jadi bisa juga seperti ini. Cina terletak di sisi paling kanan. Kalau misalnya betul, tinggal checklist betul. Kalau misalnya salah, tinggal checklist salah di sini. Nah, sesuai dengan soal yang ada di atas ini. Baik, itu untuk soal menjodohkan. Kita keluar, kembali lagi ke Google Form-nya. Kita kembali ke nomor selanjutnya. Nah, untuk menambahkan nomor selanjutnya itu tinggal klik ini, tambah. Nah, tambah. Kita kembali lagi ke soalnya ini. Nah, ini soal isian singkat yang keempat. Nah, soalnya sama seperti yang tadi, berbentuk foto. Tinggal di snipping tool dulu, menjadi sebuah image atau foto, terus disimpan. Nah, terus nanti kembali lagi ke Google Form. Di sini saya sudah menyimpan soal berbentuk fotonya. Tinggal pilih yang ini, cari di mana letak file fotonya. Bisa juga dicari di sini. Kebetulan saya menggunakan nama AKM isian singkat, nama soalnya. Tinggal klik open. Nah, nanti muncul soalnya seperti ini. Nah, kembali lagi ke Word yang tadi. Nah, ini pertanyaannya terpisah dengan jenis soal berbentuk fotonya. Ini terpisah, berarti ini harus di copy, blok, terus di copy, kembali ke Google Form. Nah, pilih simpan di pertanyaan, tempel. Nah, ininya rubah, jangan pilihan ganda tapi isian singkat, berarti menggunakan yang ini, jawaban singkat. Klik. Nah, terus dikasih kunci jawaban. Poinnya misalnya tadi seperti yang tadi 20. Ini kuncinya, kalau misalnya ini jawabannya, kalau misalnya contoh misalnya jawabannya Jaya. Nah, tinggal tulis saja nama tokonya, misalnya Jaya. Ini pertanyaannya, Ali ingin membeli sebuah celana dan sebuah baju di toko yang sama. Agar mendapat harga yang paling murah, di toko mana ia harus berbelanja? Nah, kalau misalnya jawaban yang betulnya toko Jaya, berarti tinggal tulis jawabannya di sini. Yang betulnya itu toko Jaya. Bisa juga ini kalau misalnya siswa menjawabnya itu Jayanya saja, tidak menggunakan toko, berarti Jaya. Kemungkinan siswa menjawab ya. Terus kemungkinan juga siswa tanpa menggunakan huruf besar di depannya, berarti Jaya. Bisa juga ini siswa menulis toko Jaya tapi T-nya kecil dan J-nya kecil. Nah, ini bisa juga siswa menulis T-nya besar, J-nya kecil. Nah, bisa juga sebaliknya,
T-nya kecil, G-nya besar. Nah, ini jawaban-jawaban yang kemungkinan siswa tulis di jawaban yang siswa kerjakan. Nah, kalau sudah beres seperti ini, tinggal klik selesai. Nah, ini checklist wajib diisi. Terus ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir atau bentuk terakhir yaitu jenis uraian. Nah, kembali lagi ke Word yang tadi. Ini soal uraian atau esai. Nah, soalnya seperti ini. Klik teksnya dengan pertanyaannya. Ini copy, kembali ke Google Form, simpan di sini, tempel di pertanyaan. Ini pertanyaan dengan teksnya. Ini rubah menjadi paragraf, soalnya ini essay atau soal uraian, berarti jawabannya berupa paragraf nantinya. Klik ini paragraf. Nah, kalau sudah beres, tinggal klik wajib diisi, kunci jawaban. Ini poinnya sama 20. Nah, untuk kunci jawaban karena ini terlalu banyak, bisa nanti secara manual diperiksanya. Kalau sudah beres, tinggal selesai. Nah, ini 5 contoh soal AKM. Yang pertama, soal AKM berbentuk pilihan ganda seperti ini. Ini pilihan ganda kompleks menggunakan checkbox. Ini menjodohkan, ini betul salah. Dan yang ini berbentuk jawaban singkat, dan yang terakhir itu berbentuk uraian atau esai. Nah, ini 5 contoh soal AKM dalam bentuk Google Form. Nah, kalau sudah beres soalnya, tinggal ini tadi sudah disetting, tinggal di preview. Kalau misalnya mau di preview dulu, dilihat, kita tinjau. Ini sudah beres, tidak ada masalah. Kita coba. Nah, bentuk soalnya sudah beres seperti ini. Soalnya muncul, ininya muncul, pertanyaan optionnya juga muncul. Nah, kalau sudah beres, tinggal keluar lagi. Dan soal ini siap dikirim ke siswa. Nah, untuk mengirim soal ini ke siswa, yaitu klik ini, kirim. Nah, terus pilih yang tengah ini. Nah, linknya ini sudah ada. Karena ini terlalu panjang, bisa kita perpendek. Nah, kita klik perpendek URL. Nah, sudah pendek, tinggal salin. Nah, kalau sudah disalin, tinggal di-share ke siswa kalian masing-masing. Baik, nah itu contoh bagaimana cara untuk membuat soal AKM dalam bentuk Google Form. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, kita kembali lagi nanti di tutorial dan materi tentang pendidikan di video selanjutnya. Terima kasih.